Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik kelas metodologi penelitian sosial ekonomi AGBB. Hari ini kita belajar mengenai variabel penelitian. Oke, bagaimana kita mendesain variabel penelitian? Yang bisa kita jadikan sebagai variabel penelitian jika menunjukkan gejala yang nilainya bervariasi. Kalau gejala atau yang kita amati itu nilainya selalu tetap, tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Contohnya, mahasiswa kelas MPSE AGBB memiliki berat badan yang berbeda-beda. Ada yang 45, ada yang 48, ada yang 50, ada yang 60. Nah, itu kan bervariasi. Sehingga berat badan kelas MPSE AGBB itu bisa kita sebut sebagai variabel. Nah, tapi kalau dari kelas MPSE AGBB kemudian kita mau mengamati umurnya sebagai variabel. Sementara umurnya sama semua. Misalnya umurnya 19 semuanya atau 20 tahun semuanya. Berarti umur ini tidak bisa kita gunakan sebagai variabel karena tidak ada variasinya. Kemudian berdasarkan jenisnya berdasarkan sifatnya terdapat beberapa jenis variabel. Yang pertama adalah variabel dikotomis, di mana variabel ini mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya, laki-laki kita beri angka 1, kemudian kalau perempuan kita beri angka 2. Ada lagi yang namanya variabel kontinu. Variabel kontinu itu mempunyai nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Misalnya tadi masih berkaitan dengan berat badan sebagai variabel, berat badan Wati 48 kg, berat badan Eka 55 kg. Ada nilainya di sini untuk variabel tertentu itu. Ada nilainya, berarti kita sebut sebagai variabel kontinu. Nah, kemudian berdasarkan hubungan antar variabel, ada beberapa jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Sering kita sebut sebagai independent variabel. Nah, di sini yang sebagai variabel bebas adalah gaji atau pendapatan ya. Masih ingat teori ekonomi mikronya bahwa konsumsi seorang individu itu akan dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatannya atau gajinya. Sehingga di sini gaji ini sebagai variabel bebasnya. Kemudian variabel tergantung atau dependent. Jadi kebalikannya dari variabel bebasnya. Di sini konsumsi yang sebagai variabel dependentnya karena konsumsi ini yang dipengaruhi oleh gaji atau pendapatan. Kemudian variabel moderator. Variabel moderator itu bisa mempengaruhi atau memperlemah atau memperkuat pengaruh dari variabel bebasnya. Jadi ada di tengah-tengah sini. Misalnya ada variabel selera. Nah, selera ini sebagai variabel moderatornya. Kemudian ada variabel intervening. Sepertinya mirip ya antara moderator dan intervening, tapi bedanya kalau intervening itu sulit pengukurannya, tidak dapat kita ukur. Sehingga seringkali variabel intervening ini juga disebut sebagai variabel pengganggu. Contohnya, prestasi akademik seorang individu itu akan mempengaruhi karirnya. Lalu di tengah-tengah ini ada variabel yang mempengaruhinya, namanya nasib. Nah, sementara nasib atau faktor good luck, keuntungan itu kan tidak dapat diukur, tidak sulit juga untuk kita amati. Ini disebut sebagai variabel intervening. Kemudian ada variabel kontrol.
Kalau variabel kontrol biasanya kita gunakan untuk membandingkan antara yang di treatment dan yang tidak di treatment. Contohnya, kita ingin mengamati bagaimana kinerja karyawan yang tidak dilatih, berarti karena dia tidak mendapatkan treatment di sini, yang ini sebagai karyawan yang tidak dilatih ini berarti berfungsi sebagai variabel kontrolnya. Kemudian karyawan yang mendapatkan latihan yang di treatment, ada treatmentnya di sini berarti itu untuk membandingkan antara yang tidak dilatih dengan yang dilatih. Itu disebut sebagai variabel kontrol. Yang ini ya, yang tidak mendapatkan treatment ya. Dan treatmentnya itu bisa berbeda-beda. Kita sebagai peneliti bisa membuat suatu pengamatan sebagai kontrol untuk pembandingan. Oke, kalau dibuat summary menjadi seperti ini ya penjelasannya, apa itu variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Nanti adik-adik bisa membaca dan mempelajari lebih lanjut. Nah, dalam membuat suatu variabel penelitian, kita perlu memberikan definisi operasional dari variabel tersebut. Di mana definisi itu didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji. Tentu saja kebenarannya dapat ditentukan oleh orang lain. Itu adalah definisi operasional variabel. Dan setiap penelitian antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, misalnya sama-sama judulnya, itu bisa juga definisi operasional variabelnya berbeda. Dan itu boleh, karena tergantung dari kebutuhan penelitian kita. Oke, lalu bagaimana cara menyusun definisi operasional? Yang pertama kita beri pengertiannya, kemudian kita berikan batasannya. Misalnya kita mau menggunakan variabel pendapatan. Kita berikan pengertian apa itu pendapatan. Kemudian berikan juga batasannya. Pendapatan di sini adalah yang digunakan pendapatan rumah tangga atau pendapatan individu. Kalau pendapatan rumah tangga berarti pendapatan semua anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. Kalau misalnya itu pendapatan individu juga harus didefinisikan juga. Individunya ini siapa? Individu si responden, informan kita, atau individu kepala keluarganya. Jadi ada pengertian dan juga ada batasannya. Kemudian cara ukurnya bagaimana? Siapa? Prosedurnya, urutan pengukurannya, itu juga harus dijelaskan. Siapa tadi misalnya itu tadi ya, yang kita gunakan misalnya kalau kita menggunakan pendapatan individu, individu itu siapa? Refers to siapa? Respondennya kah? Atau kepala keluarganya? Terus kemudian bagaimana mengukurnya? Kita menggunakan pendapatan pokok per bulan atau pendapatan totalnya, itu harus kita berikan definisi operasionalnya. Harus jelas mana yang kita gunakan. Supaya sama juga untuk semua responden yang kita ambil berarti nanti menggunakan cara ukur yang sama. Lalu alat pengukurannya. Bisa dengan jenis alat ukurnya kalau kita menggunakan penelitian berbasis laboratorium yang menggunakan eksperimen harus jelas pengukurannya. Kalau kita karena menggunakan data-data sosial ekonomi berarti jenis alat ukurnya harus ada satuannya. Jadi pendapatan itu dalam satuan rupiah per bulan atau rupiah per tahun. Itu harus jelas. Kemudian ada standarisasi alat.
Kalau kita sosial ekonomi harus jelas juga standar yang kita gunakan, misalnya kalau itu variabel pendapatan, kita menggunakan variabel pendapatan nominal atau menggunakan variabel pendapatan real. Misalnya kita menggunakan variabel harga juga harus jelas standarnya. Di situ harga yang kita gunakan harga pasar, harga real, harga nominal, atau harga realnya. Maaf ya, tadi harga pasar atau harga retail maksudnya. Kemudian bagaimana hasil ukurnya, lalu skala ukur yang digunakan itu apa? Kita jelaskan juga apakah numerik, ordinal, rasio, atau internal. Itu semua harus disebutkan di bagian definisi operasional variabel. Oke, apa manfaatnya? Kita menggunakan definisi operasional variabel. Tentu saja, yang pertama kita bisa mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi dengan yang sedang didefinisikan. Jadi match antara yang kita observasi dengan yang kita definisikan. Kemudian menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Dan ini sangat mungkin sekali, apalagi kalau kajiannya adalah sosial ekonomi. Suatu konsep atau objek itu bisa sangat mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Kemudian yang terakhir, dengan definisi operasional variabel kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya definisi operasional itu bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Jadi ketika kita meneliti levelnya tingkat desa, kemudian dengan kita meneliti yang levelnya menggunakan populasinya nasional, itu pasti bisa berbeda definisi yang kita gunakan. Oke, bagaimana desain pengukuran? Kita bisa menggunakan skala Likert. Ini sangat populer untuk mahasiswa S1 sebagai skripsi ya. Banyak yang menggunakan skala Likert. Kemudian ada skala Goodman, skala semantik diferensial, ada skala rating. Kita pelajari satu persatu. Skala Likert dulu. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Misalnya, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Pertanyaannya begitu di kuesioner. Kemudian kita berikan alternatif jawabannya. Ada sangat setuju, setuju, netral bisa juga ya, atau tidak ada pendapat, tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Yang setuju kita beri skor 5. Maaf. Yang setuju kita beri skor 5, kemudian sangat tidak setuju kita beri skor 1. Ini disebut sebagai skala Likert dan banyak digunakan. Kemudian skala Goodman. Nah, skala Goodman ini memberikan respon yang tegas. Terdiri dari 2 alternatif. Misalnya tidak, misalnya ya dan tidak itu. Kemudian baik atau buruk. Ya. Kemudian pernah atau belum pernah. Jadi kebalikannya. Punya atau tidak punya. Misalnya puas dengan tidak puas. Puas akan pelayanan servis tertentu misalnya ya. Ada juga skala semantik diferensial. Jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap seperti skala Likert, tapi tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist. Skala semantik ini disusun dari sebuah garis kontinuum di mana nilai yang sangat negatif
terletak di sebelah kiri. Jadi kalau yang semakin buruk itu nanti ada di sebelah kiri, kemudian yang semakin bagus atau yang berkesan positif itu ada di sebelah kanan. Lalu kita bisa memberikan sebagai responden, bisa memberikan penilaian, mau di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, ini namanya skala semantik diferensial. Contohnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah makan ini? Wah, bagus sekali itu. Tapi juga tidak mutlak sangat baik gitu. Jadi kita berikan di dekatnya 5 misalnya. Atau agak bagus gitu. Misalnya kita berikan di sini. Nah, itu disebut sebagai skala semantik diferensial. Kemudian skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian di sini peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya kenyamanan kuliah di agribisnis UNS. Kita beri skor dari angka 5 sampai dengan 1. Kalau 5 berarti semakin nyaman, kalau 1 berarti semakin tidak nyaman. Kemudian bagaimana kebersihan ruang kuliah di Fakultas Pertanian UNS, misalnya. Mau kita beri angka berapa? Kalau kebersihan ruang kuliah di Fakultas Pertanian UNS? 5? 4? Oke, kemudian desain skala. Kalau tadi pengukurannya, sekarang desain skalanya ada 5 tingkatan. Ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Oh maaf, ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Maaf ya Dek, ini saya keliru-keliru. Yang pertama skala nominal dulu. Jadi kalau skala nominal, skalanya itu hanya digunakan untuk memberikan kategorinya saja. Contohnya wanita itu 1, laki-laki 2. Nanti setelah kita belajar ekonometrika, kita akan memberikan angka untuk variabel wanita dan laki-laki ini disebut sebagai variabel dummy, dan biasanya yang kita gunakan bukan 1 dan 2, tapi 1 dan 0. Nanti akan kita pelajari di semester berikutnya, di mata kuliah ekonometrika. Kemudian skala ordinal. Jadi kalau skala ordinal ini digunakan untuk memberikan peringkat antar tingkatan. Tetapi jarak atau interval antar tingkatan itu belum jelas. Contohnya, kita akan memberikan peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya. Misalnya Carrefour kita beri angka 1. Dia berada di peringkat 1 untuk kategori berdasarkan kualitas pelayanan. Kemudian ranking 2-nya enggak ada, langsung Hypermart sebagai ranking 2-nya misalnya Giant. Hypermart ranking 3. Kemudian Luwes ranking 4. Lalu Lotte Mart ranking 5 itu misalnya.
Nah, ini kan sangat subjektif ya antara satu responden dengan responden yang lain. Dan kalau ditanya kenapa gitu, seberapa beda antara pelayanan di Carrefour dengan di Giant, itu nggak bisa menjawab juga responden itu. Jadi ini hanya berdasarkan persepsi dari narasumber penelitian kita. Dan jarak atau interval antar tingkatannya itu belum jelas. Kita nggak bisa menjelaskan seberapa berbedanya kualitas pelayanan di antara supermarket ini. Ini disebut sebagai skala ordinal. Oke, misalnya yang terakhir super ekonomi. Di Solo nggak ada ya super ekonomi. Ada nggak super ekonomi? Kalau di Jogja ada SE, super ekonomi. Lalu skala interval, ini yang pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Kemudian beda dengan ordinal tadi, jadi kalau di interval ini jarak atau interval antar tingkatan itu sudah jelas. Hanya saja belum memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya pada skala termometer, kemudian skala pada jam, lalu skala pada tanggal. Jelas kan ya itu perbedaan antar tingkatannya. Kemudian skala rasio. Nah, kalau skala rasio ini juga menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau intervalnya sudah jelas, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Itu perbedaannya. Contohnya berat badan. Kalau di timbangan kan ada itu, angka nolnya ya. Sementara kalau jam, itu kan nggak ada angka nolnya. Jadi berat badan itu ada nolnya. Kemudian bisa pendapatan. Pendapatan juga ada nolnya, nol yang mutlak. Lalu hasil penjualan. Oke, berikut adalah ringkasan mengenai skala, bagaimana tipe pengukurannya, ada kategori, peringkat, jarak, dan perbandingannya. Oke, demikian kuliah MPSE untuk hari ini. Selanjutnya, adik-adik dapat mengerjakan latihan yang ada di Spada dan diskusi di WA Group. Jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.